Selamat sore pemirsa, senang sekali hari ini saya Andi Nurlela dapat kembali hadir mengisi ruang informasi Anda selama 30 menit ke depan tentunya dalam program Warna 30. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, menarik dan juga informatif kepada pemirsa sekalian, yakni terkait dengan pertanahan di Maluku Tengah. Nah untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, yakni Dr. Marulak Togatorop SHMH selaku Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tengah yang juga pernah bertugas sebagai Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Barat dan juga Maluku Barat Daya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 serta pernah menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon 2017 sampai 2019 dan bertugas di Maluku sejak Januari 1987. Selamat sore Pak. Sore Ibu Ella. Baik. Pak, sudah bertugas selama di Kota Ambon atau di Maluku sendiri sejak tahun 1987. Kurang lebih sekitar 36 tahun ya Pak ya? Iya, benar Ibu Ella. Baik, bagaimana sih pandangan Bapak terkait dengan Maluku ini sendiri Pak? Iya, terima kasih Ibu Ella. Menurut saya Maluku sangat indah. Panoramanya sangat indah, budayanya juga indah. Dikenal dengan negeri para raja-raja. Ya. Jadi sangat indah, menarik saya. Sehingga susah pindah dari Maluku, sudah 36 tahun. Keindahan apalagi di ini terkait dengan tanah-tanahnya mungkin Pak ya, seperti tugas Bapak di Maluku sendiri Pak? Jadi kalau terkait dengan tanah kan saya memang pernah ditawarin untuk pindah dari Maluku. Tapi belum tertarik sehingga sempat Pak Menteri bertanya, kok udah 34 tahun tidak mau pindah dari Maluku. Iya. Karena ada banyak hal yang kita lihat. Latar belakang juga karena saya dibesarkan secara pendidikan di Maluku. Dididik di Maluku, jadi punya waktu saya karena dapat ilmu di Maluku, saya harus juga memberikan ilmu itu untuk bagaimana menata pertanahan di Maluku. Baik Pak. Karena tanah itu kan terkait dengan kesejahteraan, tanah juga filosofinya harga diri seseorang, dan tanah itu juga sebagai air susu. Katanya kalau orang punya tanah jual tanah jadi miskin, tapi orang tidak punya tanah beli tanah jadi orang kaya. Itu faktanya ada. Ya, baik. Tanah itu adalah harga diri, seperti itu. Baik Pak, di Maluku sendiri yang dikatakan sebagai tanah itu adalah harga diri. Di Maluku sendiri terkait dengan permasalahan tanah ini sangat pelik, sangat banyak permasalahan yang ditimbulkan dengan tanah ini sendiri. Dari konsep perlindungan tanah ulayat di Maluku sendiri, apa yang Bapak pikirkan akan ke depan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan sendiri, Pak? Ya, jadi setelah dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan kemarin ada Peraturan Menteri nomor 18 tahun 2019 tentang penata usahaan tanah ulayat, itu sudah diatur. Jadi kenapa sampai diatur seperti itu, Ibu Ella? Karena jangan-jangan nanti negeri raja-raja kita ini, saya contohkan di Maluku, negeri itu kan bisa disebut negeri apabila masih ada wilayahnya. Kalau tanah wilayah itu terus-menerus dilepas baik ke perorangan atau kepada investor, satu saat negeri raja-raja kita, negeri adat kita tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena wilayahnya sudah menjadi tanah privat. Oleh karena itu, tanah-tanah wilayah itu saya sekarang lagi giat, udah 4 kecamatan di Maluku Tengah untuk FGD, menampung aspirasi. Bagaimana sih konsep tanah wilayah itu ke depan kita lindungi? Karena konsep tanah wilayah itu sebaiknya jangan dilepas karena kita udah punya peraturan pemerintah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu, tanah wilayah itu negeri itu masih memiliki tanah wilayah atas nama negeri belum atau tidak. Kalau sudah tanah menjadi tanah masyarakat umum adat, masyarakat umum adat pun kita bisa berikan nanti hak bersama namanya. Jadi masyarakat umum adat itu bisa ditetapkan oleh Pak Menteri nanti menjadi subjek hak di peraturan pemerintah, itu kan diatur nanti dan sudah draftnya udah keluar sementara finalisasi. Ke depan saya berharap di Maluku tidak ada lagi tanah-tanah wilayah atau tanah-tanah negeri yang dilepas lagi, tetapi kita berikan nanti konsepnya hak pengelolaan. Setelah hak pengelolaan atas nama negeri, negeri itu bisa meminjam pakaikan ke perusahaan-perusahaan. Artinya begini Ibu Ella, investor kan gak bisa kita hindari dari satu kabupaten atau daerah kita, karena membangun itu kan butuh uang, butuh investasi. Tapi tanah-tanah masyarakat umum adat kita atau tanah-tanah negeri kita juga
jangan sampai punah satu saat. Harapan saya seperti itu. Jadi sementara giat kita mana sih, contohnya kemarin kami di Kecamatan Amahe itu ada 15 negeri adat, semua raja-rajanya datang, sanirinya kita sampaikan. Di mana tanah wilayah negeri A, Amahe contohnya masih ada, kami BPN nanti ditunjukin, kita petakan, tata usahakan. Setelah jadi peta, kita kasih ke negeri, nanti negeri membawa ke bupati menetapkan SK bahwa tanah negeri Amahe itu ada 1000 hektar. Posisinya di sini, ini petanya. Nanti setelah itu dimohonkan menjadi HPL atas nama negeri. Kalau itu marganya Ibu Ella, nanti atas nama marga Ibu Ella. Hak milik atas nama keluarga A. Oh, baik. Pak, berbicara terkait dengan tanah ulayat, masyarakat mungkin saat ini belum memahami bahwa pentingnya tanah adat atau tanah ulayat di negeri sekarang ini, di Maluku khususnya, ini sangat berpengaruh untuk kedepannya sebagai tanah raja-raja yang kemudian menjadi identitas kita. Apa sih bahaya ketika kita akhirnya melepas tanah ulayat itu? Kehilangan identitas itu, apa yang akan nantinya menjadi bahaya untuk masyarakat Maluku sendiri, Pak? Ya, ciri khas kita kan negeri raja-raja. Ya. Negeri raja-raja kan ya, yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, harus kita lestarikan. Jangan sampai punah. Konsep kita berpikir kita begini, banyak saya temukan itu, konsep berpikir pelepasan itu sama dengan meminjam pakai. Padahal melepas itu sama dengan menjual. Satu kali tanah itu dilepas oleh negeri A kepada investor atau perusahaan, maka tanah itu tidak akan kembali menjadi tanah ulayat Ibu Ella. Atau marganya Ibu Ella melepaskan tanah itu kepada saya sebagai privat, satu kali pun tidak akan kembali itu menjadi tanah marga Ibu, karena melepas sama dengan menjual. Konsepnya kan melepas itu sama jual. Berarti kalau kita jual, kita kehilangan identitas diri kita juga. Seperti itu ya Pak. Dan ini yang tidak boleh sampai dihilangkan dari Maluku yang merupakan tanah raja-raja ini sendiri. Makanya saya bilang tadi Ibu Ella, melepas itu kan sama dengan menjual. Ya. Contohnya begini, makanya saya bilang sampaikan tadi awal, kalau melepas orang yang punya tanah sudah terbukti banyak. Kalau saya ngomong nanti terlalu banyak. Ya. Ada orang punya tanah beratus-ratus hektar, sekarang jadi melarat. Kenapa? Miskin. Hanya rumahnya aja tanahnya sekarang. Sudah dilepas. Baik di Pulau Ambon, baik di Maluku Tengah, mungkin di mana-mana. Orang dulu yang punya tanah, cuman kerjanya kecil-kecil serabutan, tapi dimanfaatkan membeli tanah, sekarang jadi orang kaya. Banyak faktanya di kabupaten-kabupaten bisa kita lihat. Berarti masyarakat harus lebih bijak ke depannya ya Pak ya, itu intinya. Baik Pak, terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, sejauh mana tugas dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam mengemban tugas ini Pak? Ya, makasih Bu Ella. Jadi Kementerian Agraria BPN sekarang lagi berbenah diri karena di amanah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 itu ada tugas BPN yang harus dibenahi. Salah satu kita lagi menyiapkan RPP tentang hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah itu, dan penataan ruang, dan ada beberapa RPP yang disiapkan. Bahkan diamanatkan juga di situ untuk membentuk bank tanah. Jadi bank tanah ini nanti akan menjadi satu lembaga yang bisa menjamin keberlanjutan perekonomian, bahkan kebutuhan masyarakat atas tanah dan kebutuhan pemerintah atas tanah. Jadi bank tanah itu bukan bentuknya komersial, penguasai tanah. Ada isunya kan bahwa bank tanah dibentuk nanti tanah-tanah wilayah akan dirampas. Jadi itu tidak benar. Tanah-tanah yang diberikan oleh negara HGU, HGB tapi tidak dimanfaatkan, dianggap tanah terlantar, ditertibkan, dan itulah aset bank tanah. Contohnya kalau TPRI mau membutuhkan tanah, nanti hanya memohon ke instansi bank tanah, lembaga bank tanah itu, kami membutuhkan tanah di kabupaten ini. Pas ada aset di bank tanah itu, nanti bisa diberikan. Begitu juga nanti masyarakat yang tidak punya tanah di satu kabupaten, petani-petani, dari situlah diberikan nanti menjadi redistribusi tanah. Jadi reforma agraria berjalan dan bertumbuh ekonominya. Jadi tidak ada nanti ketimpangan penguasaan pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah itu. Baik, berarti sejauh ini untuk penerapannya sudah jauh untuk ke arah yang lebih positif dan baik ya tentunya untuk masyarakat sendiri ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya isu-isu dari Undang-Undang Cipta Kerja tentang pertanahan bahkan perampasan tanah kan mungkin sedikit keliru. Padahal saya baca, saya ikuti dari awal itu tentang pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan sekarang saya terlibat juga di rancangan peraturan pemerintah itu tentang pendaftaran tanah, dan konsepnya nanti kan tanah wilayah itu akan diberikan di Undang-Undang Cipta Kerja itu
diperjelas nanti di rancangan peraturan pemerintah itu, tanah wilayah itu dikonsep dengan tanah tadi hak pengelolaan tadi. Ya. Jadi tidak ada lagi hak-hak yang dilepas oleh masyarakat hukum adatnya. Baik. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi sebelum itu kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Warna 30.